الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 120 bari kelhe dari rakyat halaman 120 bari kelhe dari rakyat. Bermula asal yang kedua bahwasanya nikmat itu sesungguhnya ditinggalkan dia daripada orang yang tiada mengetahui akan kadarnya. Nikmat itu sesungguhnya ditinggalkan dia daripada orang yang tiada mengetahui akan kadarnya. Arti ditinggal, dicabut. Nikmat itu akan dicabut oleh Allah, akan diambil kembali oleh Allah apabila seseorang itu tidak merasakan nikmat itu berharga, kadar harga nikmat, berharga nikmat, derajat nikmat. Jadinya pembahasan yaitu geyu putakan bertafakkur tentang nikmat. Kenapa? Nikmat ada gejuk oleh Allah Ta'ala. Ilih likat bersyukur, bertafakkur sehingga membawanya kepada syukur ataupun syukur takkan aju. Kenapa nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala ke kitanya bersyukur? Karena ada dua dasar. Yang pertama ilih likat, yaitu nikmat itu sesungguhnya diberi kepada orang yang mengetahui kadarnya. Orang yang tepu ataupun dapat mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, yang tepu berharganya nikmat, yang kekurangan gejuk oleh Allah Ta'ala nya hang dicabut. Berarti sama dengan kenapa kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mensyukuri nikmat? Yang pertama supaya nikmat itu ditambahkan, diberikan, kemudian yang kedua supaya nikmat itu tidak dihilangkan nya sagai. Cuma uraian dipanjang. Sehingga panjang lebar dia kebegah nikmat dua, nikmat dari segi dunia, dari segi agama. Cuman panjang-panjang geuraikan sampai teruk kebegah ada nikmat yang sebenarnya hakikat nikmat. Dan itu yang sebenarnya hakikat nikmat, nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat iman, hanya nikmat yang sesungguhnya. Adapun nikmat harta dan nikmat-nikmat yang lain, nyan bukan hakikat nikmat walaupun dia itu nikmat. Karena dia itu akan habis, han habis-habis tak nikmati. Tapi punya iman, ilmu dan faedah amal nyu habis-habis tak nikmati. Cuma itanya uronyo kadang-kadang yang nyu nikmat sang-sang bak gedanyo lagi tegejuk harta oleh Allah gedanyo. Nyan sang-sang yang nyu nikmat, ilmu yang nambah gedanyo hana terasa itu suatu nikmat. Oleh iman yang nambah gedanyo hana terasa itu suatu nikmat. Yang kecil dicabut oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dicabut? Hai punya ilmu kah hana dicabut ilmu, dicabut faedah amal, dicabut kesempatan beramal salah satunya ile. Jadi ini alasan yang kedua kenapa kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, bahwasanya nikmat itu karena memang nikmatnya sesungguhnya akan ditarik pulang oleh Allah kepada orang yang tidak mengetahui harganya nikmat, kadar nikmat, harga nikmat, yaitu tidak mau mensyukuri nikmat, maka akan dicap pulang oleh Allah. Lagi gekun karena amonyo kibakeun yang dicap pulang oleh Allah. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Nya makna merubahinan ada tekalan dalam penafsirannya, salah satunya adalah cabut. Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan kepada seseorang. Nikmat ini putra, nikmat iman kebagat, nikmat ilmu. Allah ngecabut nikmat-nikmat yang mandum baji, melainkan dia itu telah merubah apa yang ada padanya. Karena iman yang nabaji hana mau bersyukur, berarti dia itu telah merubah, maka gicok pulang oleh Allah. Ilmu yang nabaji tidak mau mensyukuri nikmat ilmu, yaitu kiban nikmat ilmu tersyukuri dengan beramal, maka ditarik pulang oleh Allah. Sekurung-kurung jihilah kahana pegadah ilmu, yaitu gepegat berat untuk beramal, berarti nikmat ilmu itu diambil oleh Allah Ta'ala karena dia tidak mau mensyukuri terhadap nikmat tersebut. Nyamban. Jadi gicok pulang oleh Allah menyelikat keputusannya mau bersyukur supaya nikmat itu ditambah oleh Allah, supaya nikmat itu kekal bagdanya. Dua alasan sagai.
diperintahkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama supaya nikmat itu kekal tetap bagdanya, yang kedua supaya nikmat itu tidak dicabut. Ya, sesungguhnya ditinggalkan dia daripada orang yang tiada mengetahui akan kadarnya. Dan orang yang mengetahui akan kadar nikmat, harganya nikmat, itulah orang yang mendirikan syukurnya. Yang ke urang yang tepu berharganya nikmat, itulah urang yang mau berterima kasih kepada Allah di atas pemberian nikmat. Yang ke syukur berterima kasih, mau berterima kasih menurut nikmat. Ilmu berterima kasih kepada Allah karena geju ilmu dengan beramal. Iman dengan tak petimang iman, tak jaga kesempurnaan iman, tak jaga kekurangan-kekurangan iman, ya, supaya baik kurang. Dan orang yang tiada mengetahui akan kadarnya itu, orang yang hendak tepu berharganya nikmat yang menuju oleh Allah Ta'ala itu adalah orang yang kufur, yang mengkafirkan dia. Kufur ingkar, orang yang ingkar nikmat, seolah-olah nikmat itu tiada harga, seolah-olah nikmat itu bukan pemberian Allah, hasil usaha dia sendiri. Nyan orang yang lagi nyan adalah orang yang ingkar nikmat geker. Orang yang hana tepu harganya nikmat, hanya berarti orang yang ingkar nikmat. Ya, jadi yang sesungguhnya nikmat yang ke lagi dah berkah bunuh lagi nikmat iman, ilmu, iman, putakan amal-amal yang saleh. Adapun yang lain juga nikmat. Cuman dikatakan secara umum ju pemberian Allah, i'ta'ullah. Pemberian Allah Ta'ala itu banyak. Ada pemberian Allah Ta'ala yang kekal selamanya diberikan kepada kitanya. Lagi keiman. Walaupun boleh dihilangkan oleh Allah Ta'ala, tapi tadi gede Allah hana bergadah iman, yang sampai-sampai yang berkekalan ji, sampai-sampai dapat dinikmati faedah iman. Mulai hilang kubur sampai selamanya. Dan tiada menunaikan hak syukurnya. Ini ke orang yang hana merasakan berharganya iman, nikmat, orang yang tiada merasakan berharganya nikmat, maka dia tidak akan dapat menunaikan hak-hak syukur di atas nikmat tersebut. Ya, dan dalilnya yang demikian itu firman Allah. Allah kali kepegah dalam Al-Quran, watslu alaihim naba'alladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atsba'ahu syaitanu fakana minal ghawina walau syi'na la rafa'nahu biha al-ayah. Dan baca olehmu atas mereka itu, akan mereka itu yang kami datang akan dia beberapa ayat kami, maka ditinggalkan daripadanya. Baca olehmu hai Muhammad, terangkan olehmu, baca olehmu kepada mereka akan ayat-ayat kami, karena mereka yang telah kami datangkan akan ayat-ayat kami, umat-umat yang awal kagak berdatang oleh Allah Ta'ala ayat-ayatnya, kebesarannya, ataupun jenis umat-umat dudau masalahi Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad gedatangkan ayat kebesaran-kebesaran Allah, telah nampak kebesaran Allah, telah nampak nikmat-nikmat yang dijuk oleh Allah, maka ditinggalkan daripadanya. Handi temcau kebesaran kami, handeh untuk mensyukuri pemberian kami, maka mengikut akan dia oleh syaitan, diikut syaitan wakyan. Hati mau bersyukur terhadap nikmatnya kenan berarti mengarah ayat-ayatnya, maka adalah ia daripada orang yang kena tipu daya. Maka menyemenan urangnya adalah urang yang keneng pengut, keneng tipu daya, tidak mau mensyukuri terhadap nikmat yang dijuk oleh Allah Ta'ala. Maknanya watai tak terima nikmat Allah betul merasa rendah, walaupun hai nikmat sehat bila Allah kan luar biasa, nikmat umur, nikmat hartanya juga luar biasa pemberian Allah Ta'ala, karena hanjit tak pegak gerau, hanjit tak minta gerau. Cuman maksud yang hakikat nikmat yang kekal hanabih itulah amal ibadah, ilmu katanya, iman katanya nya habis, tapi nikmat-nikmat lain habis. Cuman tak gede nikmat lain pun katanya jadikan sebagai bekal akhirat yang juga akan tak nikmati selamanya, yang pun habis. Itu nikmat-nikmat yang dalam dunia sehat bila Allah tak jadikan sehat itu sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Gebi harta oleh Allah, gebi kesempatan-kesempatan oleh Allah, yang juga akan menjadi hakikat yang sungguhnya nikmat. Dan jikalau kami kehendak, niscaya kami angkatkan dia dengan dia, kami angkatkan dia dengan dia hingga akhir ayat. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha. Apabila kami berkehendak terhadap mereka yang tidak mau mensyukuri nikmat kami, maka akan kami hilangkan nikmat yang ada padanya. Hanya bandebah oleh Allah.
Jadi awak tunjuk oleh Allah Ta'ala ayat-ayat Allah kepada mereka. Artinya Allah Ta'ala nampakkan kekuasaannya, kebesarannya, yaitu dengan diberikan nikmat kepada mereka. Maka mereka itu tidak mau mensyukuri, tetapi mereka itu hanya mengikuti nafsunya syaitan, mengikuti tipu daya syaitan. Maka oleh Allah diancam, sekira kamu mengangkat, mengambil kembali, itu adalah dapat, mampu, sangat mudah. Dan takdir kalam kami, memberi beberapa, dan takdir kalam kami memberi beberapa nikmat kami atas hamba ini dengan nikmat yang besar-besar dan pertolong yang banyak pada pekerjaan agama, barang yang ditetapkan dia dengan dia daripada menghasilkan martabat yang mulia. Dan takdir kalam kami, jadi uraian daripada pembahasan ilikut patah pembahasan ji, patah takdir ji gede-gede ji bak masalah nikmat yang raya-raya yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang tidak mau mensyukuri. Hai lagi umat awal gekirim rasul, itu kan suatu nikmat luar biasa, nikmat yang agung. Pada diri rasul itu nak gekirim kitab-kitab sebagai pedoman dalam mudib, tapi mereka itu tidak mau menerimanya. Berarti mereka itu tidak mau bersyukur karena tidak tahu berharganya nikmat. Jadi gede-gede pembahasan ilikutnya adalah bak segala nikmat-nikmat, makna beberapa bak segala nikmat-nikmat yang kami berikan kepada hamba tersebut berupa nikmat yang besar-besar dan pertolongan yang banyak terhadap perkara agama. Dan barang yang ditetapkan dia dengan demikian itu, ataupun jalan-jalan yang membawa untuk agama daripada menghasilkan martabat yang tinggi. Yang pertama agama, itu kan nikmat yang luar biasa. Oleh ilmu dari agama itu sendiri, iman, amal yang saleh, itu kan jalan-jalan yang dapat membawa kita kepada martabat yang mulia dan derajat yang tinggi. Atas pintu kami pintu Allah. Maksud pintu Allah itulah dekat dengan Allah. Ilmu, agama, iman itu adalah nikmat yang dapat membuat manusia sampai kepada Allah, dekat dengan Allah. Yang kenikmatnya yang mereka lupakan, maka jadilah ia besar pada kami dan tinggi kadar. Hanya nikmat yang raya dalam pandangan Allah, walaupun pandangan manusia kadang-kadang rendah. Ada tanya orangnya, apabila bertolak belakang mupa antara nikmat agama dengan nikmat dunia, kadang-kadang lebih condong hati manusia kepada nikmat dunia karena tertipu. Itu kan kok jai umurnya rusak agama katanya, rusak urusan agama tu. Pakan karena bak cukup dunia. Tapi urung-urung awal yang dapat memandang jauh ke depan, rusak agama mereka itu dengan sebab mengambil agama, rusak dunia. Artinya hana geperumun getinggalkan dunia karena bak gepubereh agama. Dia tertinggalkan agama karena bak gepubereh dunia. Maka condong kepada dunia yang kurang. Maka jadilah ia besar pada kami dan tinggi kadar, banyak kemegahan. Artinya nikmat agama yang dijuk oleh Allah Ta'ala, nikmat yang membawa manusia kepada derajat yang tinggi, kepada kemuliaan, kemegahan, raya harganya besar, kadar raya tingkatannya. Jadi demikian lagi nikmatnya. Dan tetapi ia manusia jahil akan kadar nikmat kami Allah. Sedangkan manusia dum jahil, tidak tahu bahawa nikmat yang dijuk oleh Allah iaitu nikmat agama, nikmat yang cukup raya, nikmat yang paling utama. Kalau ada ulama-ulama, pesan-pesan ulama itu apa? Belajarlah ilmu agama, kanyan pertimbanglah syariat agama, kanyan pesan-pesan mereka. Menyuruh je semua but itulah kan nikmat yang paling luar biasa menyampaikan ilmu, karena ilmu itu nikmat yang kekal kan. Jadi tetapi manusia itu ia jahil akan kadar nikmat kami, maka condong kepada dunia yang kurang, yang hina ya. Karena tanya hadrepu di situ diduk harga yang paling raya, maka tanya lebih condong tu kepada dunia. Makanya sampai-sampai tutur manusia yang jahil, untuk apa kita menuntut ilmu agama? Karena tuntut ilmu agama itu tidak ada masa depan. Ini adalah pemikiran yang paling bodoh. Karena apa kan? Mereka tidak pernah tahu yang sesungguhnya masa depan adalah masa kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan setelah kematian itu kekal abadi.
Sedangkan kehidupan dunia itu bukan kehidupan masa depan, kehidupan masa sekarang. Bedakan. Tanya tengah hidup dalam dunia hanya masa meninggal itu. Walaupun ke depan dari urangnya, tapi manteng sekarang dalam dunia. Adapun nikmat yang terasa orangnya dalam dunia, nikmat makan, nikmat minum, nikmat macam-macam lah yang truk nafsu katanya, yang semuanya akan habis. Yang hakikat nikmat itulah yang kita rasakan di alam kubur. Sering kita sampaikan dalam pengajian-pengajian yang bahwa di saat sabuh tubuh kageletakkan di alam kubur, di alam barzah, maka Allah datangkan ilmunya. Rumah itu ilmu titan putra yang kepu datangkan di Allah. Pada kepuduk sabuh jenazah lah alam barzah, yang yakinlah lagi yang kepegang. Jangan kita tauhid menang kepegang, kita akidatun najin kepegang. Sabuh tubuh apabila diletakkan di alam kubur, di alam barzah, maka Allah Ta'ala akan kepudip tubuhnya, kesambung roh kepada tubuhnya. Yang diberikan panca indera, dia sanggup melihat, sanggup mendengar, dan sanggup berkalam, berkata-kata. Olehnya didatangkan ilmu yang pernah selamanya utamita alam dunia didatangkan kembali oleh Allah. Menyogot ilmu kakegot gepuau, menyubruk ilmu hanagat, ilmu jahat tuntut, ilmu sihir dan sebagainya. Yang juga didatangkan kembali oleh Allah. Kasiap jenazahnya kah? Baru getameng malaikat mungkar dan nakir bertanyalah bak manyen. Cuma punya ilmu tahana putar tanah jawab. Yang kejut para ulama luar biasa bahagia koknya di alam kubur. Ilmu kok jai ke bah. Allah cukup gak geduri. Nah, itanya masya-Allah. Ada orang begah penyo. Ilmu tahana jahit. Nyokunya orang yang tidak mengerti bahwa ilmu agama ternyata itu adalah bekal untuk hidup di masa depan. Masa depan, masa di saat getanya dikuburkan di alam barzah, dimasukkan dalam alam kubur. Nyokuh kebegahino getanya jahil orangnya. Seolah-olah yang nikmat yang kita nikmati hanya nikmat rekung sagai. Etnan sagai seolah-olah yang nikmat. Nyokuh yang disampaikan bak getanya. Tetapi ia jahil akan kadar nikmat kami, maka condong kepada dunia yang kurang, yang hina. Bukan tidak boleh mengambil dunia, tapi harus ingat dunia itu nikmat yang sementara saja, yang apabila kita gunakan sebagai membantu akhirat, maka akan mendapatkan pahala selamanya. Apabila hanya kita nikmati dunia mentang, yang cuma nikmat-nikmat seurah dua urah selama dalam dunia saja, dan memberi bekas keinginan dirinya yang hina, yang kurang ya. Artinya apa di saat dia mendapatkan dunia ada kenikmat yang dalam dunia yang berbekas ke dalam hati dia pada hina dunianya, rendah dunianya. Tapi pada dia mendapatkan ilmu hanya memberi bekas, seolah-olah bukan suatu yang utama ilmunya, imannya. Sang-sangkan lagi yang nyu bak dia berbekas dalam hati dia hanyalah nikmat dunia yang kurang bunuh. Dan tiada mengetahui bahwasanya dunia sekaliannya hanya ditipu oleh manusia yang bahwa padahal dunia nyu mandum-mandum kebega tiada timbang pada Allah Ta'ala satu sayap nyamuk. Mana tiada timbang hanya berharga ukuran musabah sayap nyamuk. Yang dunianya pu yang hanya manfaat untuk akhirat mandum dunia. Cuman ada dunia yang halal, ada dunia yang haram. Yang harus tahu. Ya nambah faedah untuk akhirat. Kan harta mentang secara umum dunia aja lagi likut. Ucapan, perbuatan, tindakan getanyo, harta benda getanyo, jabatan dan sebagainya yang hana faedah untuk akhirat, nyan ba Allah Taala sayup nyamuk hana meyum, tidak ada harga. Walaupun ditanya uronyo mati-matian untuk taraih jabatannya, mati-matian untuk dapatkan hartanya, mati-matian untuk macam-macam lah yang tak nikmati uronyo dalam dunia. Tapi ingat, nya hanayum ba Allah Taala sabah sayup nyamuk. Tapi apabila itu dijadikan sebagai sebab untuk dekat dengan Allah Ta'ala, ini baru berharga, ini baru nayum. Atas ini lagi buah lagi kita hidayatu salikin, baru hanali gekun dunia semata-mata apabila dia itu menjadi sarana ibadah, apabila dia itu menjadi sebab untuk dekat dengan Allah, yang baru hana hina salah, hana rendah kira, hana sia-sia ke dunia semata-matanya. Yang dunia untuk membantu akhirat, di situ ada kebaikan-kebaikan. Yang kerja hana muyum Allah Ta'ala kalau donyanya musabah sayup nyamuk hana muyum. Maka adalah pada demikian itu, karena hana muyum menempati anjing yang tiada mengetahui kemuliaan daripada kehinaan. Manusia yang gaduh lid dunia hana tanggung-tanggung menyulai ilmu tasawuf kun. Mereka itu adalah nyetanyo berarti ilai, bukan ini membicarakan kepada orang lain, keinsafan diri tanya masing-masing, adalah menempati anjing yang tiada mengetahui kemuliaan daripada kehinaan.
adalah lagi derajat, lagi tindakan, lagi ukuran. Lagi seukuran anjing yang dia itu tidak mengetahui mulia daripada kehinaan. Teh mulia teh hina hanai turi, iaitu hanya kehinaan. Kanya iji. Yang dimakan hanya tulangnya, yang dimakan hanya bangkainya. Kan yang mangat-mangat, yang get-get ibajuh dah saya kan tulung-tulung iji. Menanlah yang kena pegah. Persih lagi lagi kata-kata urang lawitnya iaitu petraikeun sukar untuk mengungkapkan keindahan bunga bak lat-lat. Menanlah kata-kata ikeun. Ya kan lat-lat putrai perlai ji, yang hina, yang hanyi, yang rendah, yang kuto kanya ji. Lat-latnya kan dijak bak bungong yang wangi ji, tapi bak hina pakan dia ada pikiran ji. Yang kejih yang paling galak. Yang ke anjing kemenan sit bangkai mereka itu. Tapi tanya manusia kahana menan. Selera itu kan berbeda. Mereka itu yang new selera kena lagi kerimu, bak kotoran je hidup. Angka lagi lat-lat, bak darah, bak tempat-tempat hanyi. Angkan bak bungong je hijak. Kan bak tapi pengertian ke lat-lat tentang indahnya bunga. Pakan karena je memang nafsu kedeh, condrong kedeh. Begitulah anjing ini. Begitulah manusia yang dibalut oleh urusan dunia. Yang kejit sibuk katanya bak urusan dunia, urusnya biarlah akhirat tu. Paling ngerinya tanya tambang dalam kubu, akhirat katanya hancur sehancur-hancurnya akibat tanya ipulalu oleh urusan dunia. Uro malam bengang sepuk sibuk bak cari dunia, ternyata dunia nyan menjadi sebab dan bekal tunggu api neraka mandum. Paling ngeri kita dalam kubu hana sabantu tu. Dalam dunia hina mitupu tantanya teng sengsara hati dia. Hai tipu diingat-ingat bagaimana, tapi hanai dapat dirasakan. Ya, ke masalah kita mencari rezeki silahkan, tidak dilarang. Dah dilarang urung mencari rezeki, tapi harus ingat. Pukuh itanya tamu habis dan tamu lalu hinan, ataupun yang lain yang mesti kita nyoba habis dan mesti kita nyoba melalu. Ini tergantung kita lah dalam memilah dan memilih teh yang mulia, teh yang hina. Nyoke kekan menempati anjing, yang anjing itu tiada mengetahui kemuliaan daripada kehinaan dan ketinggian kemuliaan daripada kekurangan. Hanai turi teh yang tinggi, teh yang rendah, teh yang mulia, teh yang hina dan jahat. Begitu juga kekurangan teh yang jahat. Hanai turi ji, ada ji bro ngahana bro, god ngahana god. Dan sesungguhnya kemuliaan sekaliannya padanya itu pada yang urung yang sibuk ngurusan dunia. Yang mulia bakji putra pada pecah roti yang engkau beri makan, atau kuah gulai, atau sepotong tulang daripada hidangan dilontar kepadanya, sama ada duduk atas sarir sertamu atau duduk pada bumi, maka fahamnya dan keramatnya dan nikmatnya sekalian itu pada demikian itu jua. Artinya karena jihbuno terpengaruh dengan urusan dunia, artinya dibalut dengan kesibukan dunia, ditinggalkan nikmat yang sesungguhnya yaitu nikmat akhirat, maka jinauji dapat dibedakan kekurangan dan kelebihan, dapat dibedakan kemuliaan dan kehinaan, sehingga dituri teh yang ged, teh yang jahat. Sesungguhnya kemuliaan padanya yang nyo mulia ini pada hanya sepotong roti yang imu habis kenan tinggal semayang tinggal gini. Lagi kesibukan dan tutur urung jahil orangnya. Yang penting merempak sesuap nasi, hana merempak minta ilmu boleh. Yang penting jih yang penting. Padahal jih penting cid untuk nafkah kedra dan ke anak dan permo. Tapi jangan kita bandingkan dengan tanggungjawab ke akhirat. Karena tanggungjawab ke akhirat itu maha penting lah. Daripada kebutuhan katanya orangnya dalam dunia. Ya, itanya kadang-kadang tamu habis yang kaipak sehingga tatim tundro terlauro tarik itanya, tapi semayang tinggal kan cukup berat gurah ada fikir. Yaitu mereka itu yang mulia hanya pada pecah roti yang engkau beri makan. Olehnya lem di kemuliaan ataupun pada kuah gulai hinan kepuasan katanya. Artinya makanan yang lezatnya pun bacut sebagai dalam dunia. Hai kuah gulanya makanan lauk pauk yang mangat yang kekenarat sebagai katanya. Atau sepotong tulang daripada hidangan yang dilontar kepadanya, ataupun hijau dihidangkan kepadanya. Apakah dia itu duduk di atas tempat duduk sarir, tempat duduk kursi ranjang yang sarir ya, atau duduk pada bumi yang keenan saya, ataupun duduk barang kapak je tempat duduk. Apakah tempat yang nyaman, tempat yang hana nyaman ngan BO udanyo nyan seolah-olah nyan kenyan tamu habis kenaret ngan makanan yang bacutnya ngan harta yang BO nyan. Maka fahamnya
dan karamatnya dan nikmatnya sekaliannya pada demikian itu. Etnan keh yang na pemahaman di, etnan keh yang dianggap mulia, etnan keh karamah mulia, etnan keh yang dianggap suatu nikmat yang luar biasa yang dia dapatkan. Sibuk buat urusan dunia. Yang kejut apabila tanya disibuki oleh urusan dunia sabi-sabi, handeuh teh yang lebih pokok pulang usia akan lanjut laju-laju sitat-tat tanya ba Allah Taala nyo kelebut tanya sibuk sabi-sabi dengan dunianya halekang hang gelah-gelah. Makin tahu ba Allah Taala makin susah dengan urusan dunia. Hang gelah-gelah yang urusan dunia. Igop kabeh semayang sari tanya gaduh ba ulimo. Kan? Kabeh semayang maghrib hari tanya hanam 4 lam. Igop dah lehu ya semayang lehu. Tanya lambut hinan asa menantit yang kelagi-laginya ke sabi-sabi entak Tuhan tak tahu ba Allah Taala pun tak puas dia ba Allah tanya terhadap Allah berlumur dosa kita tak dosa anta ba menghadap Allah Taala maka inilah hamba yang jahat ke begah nyukuh manusia-manusia yang jahat apabila jahil ia akan kadar nikmat karena ji hanai turi derajat-derajat nikmat sehingga tidak dapat membedakan teh nikmat yang sesungguhnya yang pantas kita mensyukuri dan teh nikmat yang sebenarnya bukan nikmat selama-lamanya. Tuman giu bersyukur sit. Tuman hang gebi mabeh sagai. Nikmat Allah sit tapi han gebi mabeh buat nikmatnya. Dan tiada mengetahui akan hak orang barang yang kami beri akan dia daripada karamah kami. Mereka yang jahil itu juga urung-urung yang hanaturi sesungguhnya kemuliaan yang kami berikan kepadanya. Dan buta daripada melihat akan dia. Butanya buta mata hati. Kan hanadih lewat mata ule, buta mata hati. Dan jahat ia pada makam, hampirnya adabnya dengan berpaling ia kepada yang lain daripada kami. Jihad pada makam, mendapat derajat-derajat yang derajat rendah. Jahat yang ke berarti ji hanagat pandangan ji kepada nikmat yang sesungguhnya, lagi hanagat pandangan kepada nikmat agama. Tak anggap agamanya kan sebagai rintangan mantang untuk putruk katanya yang paling rendah pemahaman tanya orang iman, seolah-olah agamanya adalah menjadi batu sandung mantang untuk tanya truk bak yang terencanakan. Peh tapinah kedai batenya peh tapinah duronya peh tapinah. Itulah pemahaman urung-urung jahil orangnya menyujuk ke pemimpin di narusa agama menyonyo pikiran ni seolah-olah agamanya adalah sesuatu yang hanya sesuai dengan visi dan misi kehidupan orangnya dengan zaman yang kehebat dan modern orangnya. Agama itu sesuatu yang menjadi rintangan nyo adalah paling rendah paling bodoh. Itulah orang-orang yang jahat pemikirannya, yang buta daripada melihat akan dia kebenaran, yang jahat ia pada makam hampirnya, jahat yang kahanai turi sari, bodoh dia dalam melihat teh yang dapat mendekatkan kepada Allah. Jahat adabnya alam dengan berpaling ia kepada yang lain daripada kami. Yang ke itim cok yang lain, kaminya kami Allah, itim cok yang lain itinggalkan kami. Ya, dan membimbangkan daripada membimbangkan nikmat kami, dan membimbangkan daripada membimbangkan nikmat kami dengan dunia yang hina. Bimbang sibuk yang na dipusibuk droi kepada nikmat-nikmat yang bersifat duniawi saja. Nikmat dunia yang hina dan lezat kekurangan. Hai dunia yang hina, yang kelezatan dunia itu kekurangan. Hai kelezatan dunia akan serba kekurangan. Padahal kelezatan dunia sabi-sabi. Yang kejut seringlah getanya dengar yang ke janganlah dunia ini menjadi sebab getanya tamang neraka. Dunia tamang neraka. Bahkan karena itanya bak tamabih dengan urusan dunia meninggalkan akhirat. Dunia yang hina, yang lezat, kekurangan. Makna lezat kekurangan, kelezatan dunia itu rendah, kurang. Maka kami tilik kepadanya akan tilik. Maka kami tilik kepadanya akan tilik kerjaan, dan kami hadirkan kami hadirkan dia dalam medan adil. Artinya mana kena pegang? Karena dunia ini rendah, kurang, maka Allah Taala berikan kepada kitanya gebuh pemikiran kepada kita yang kegetilik oleh Allah ile. Allah Taala diperhatikan kepada dunia yang dunianya ini rendah, maka watai kamenan distabilkan oleh Allah Taala dengan medan keadilan. Dengan pu iaitu urusan dunia walaupun tamita kede gejuk agama oleh Allah Taala ke kitanya. Sekira hanan putran ilmu, hanan kirim rasul, hanan putran agama, dikirim agama, abih rela hancur binasa adu manusia adu. Angka kirim tu agama, dikirim tu ilmu untuk adil. Mana untuk adil? Untuk disetarakan antara dunia dan akhirat.
baik sibuk dah tak urusan dunia, benar tingkat kebahagiaan kita di akhirat. Yang benar. Yang kejut ada Imam Syafi'i kibangkeun, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang perlu dunia dengan ilmu dunia, orang perlu akhirat dengan ilmu akhirat, orang perlu keduanya dengan ilmu, maka setara dan stabilkanlah dua kehidupan tersebut. Baik itanya tacok dunia tinggal akhirat, kentit berarti akhirat tok sehingga rusak dunia katanya, yang wajib tanya kira nafkah kedro dan ke urang yang tak tengok nafkah karusak si akhirat nanti yang bacut. Dan kami suruh padanya dengan hukum jabarut, kami suruh padanya dengan hukum jabarut, yaitu kami setarakan dengan medan keadilan, medan keadilan yang gepa adil oleh Allah Taala dengan kirim agama. Olehnya kamu setarakan, kamu suruh, kamu perintahkan kepadanya dengan hukum ketinggian kami, jabarut, kemuliaan, kudrah, kekuasaan kami, yaitu kami berikan kepada mereka itu ilmu-ilmu agama. Maka kami tinggalkan dia sekalian barang yang diselendangkan dia, kami tanggalkan dia sekalian barang yang selingkan dia, salinkan dia dan selendang senalin daripada keramah kami, dan daripada senalin dah kita yang kena. Maka kami tinggalkan dia sekalian barang yang disalinkan dia daripada karamah kemuliaan kami, dan kami kupaskan daripada hatinya makrifah. Yang ke hebat buno urang yang terpengaruh buno urusan dunia buno, maka kami tinggalkan mereka itu, kami tanggal, kami cabut daripada persalinan kemuliaan kami. Halagi ulamanya kan gepu senalin li Allah dengan ilmu, gepu balut li Allah dengan karamah, dan gepu senalin li Allah Taala dengan gepu pakaian li Allah dengan adab dan ilmu. Kanyan lagi urung-urung alim, urung saleh nyo atanyan mandum dicabut, hai gekeun senalin karena kaji kepakaian ke adab yang baik. Urung saleh kalaginya ilmu itu telah menjadi pakaiannya, adab itu telah menjadi senalinnya, yang mana sehingga senalin gekeun. Artinya kena pegah putra nyan yang sebenarnya kena juk ke manusia, karena manusianya kai pengaruhi oleh urusan dunia, maka dicabut oleh Allah Taala, ditanggal dicabut, dan kami kupaskan daripada hatinya makrifah kami kupas geplu oleh Allah Taala pengenalan kepada Allah, sehingga dia hantai duri Allah Taala, sehingga pegah tek pu perlu minta ilmu, hana payah minta ilmu nyan tadi, hanya kami kupaskan daripada hatinya makrifah kami, maka terkupaskan ia lagi bertelanjang hanali ilmi, hanali makrifah, hanali iman keji, karena dicabut oleh Allah, karena ji hana mau bersyukur dan mempertahankan nikmat bunuh yang dijut oleh Allah. Yang kenyuk paling jerat dan menyujuk ke pemimpin yang kurung iman, kageplu oleh Allah Taala iman ni, kageplu oleh Allah Taala ilmu agama bakji, nyai fatwa dengan hukum-hukum yang mumang ulama semikir ngaji pegah. Hai tanya orang alim biasa tai pegah hukum pu kai pegah. Nyo pemimpin jahil ke kan, pemimpin yang bodoh yang tidak tahu ilmu agama. Yang na ji fikir kemajuan dunia saja. Dunia saja yang fikir ji, negara yang fikir, nan saja pikiran ni. Maka maka terkupaskan ia lagi bertelanjang daripada segala yang kami berikan akan dia daripada karunia kami. Mana kami telanjangi dia, getelanjang itu gepluk, karena kageplu iman, gepinah ilmu sehingga telanjang dia. Telanjang yang ke hanale iman, hanale ilmu, maka jadilah ia seperti anjing yang kena halau. Yang kena lagi ate yang kata ikat bataku tahu tu menan ke jih diikat bak taku jih le rantai dunia, le cinta dunia jih ketalo jih bagaikan asai trantu sampai sehingga jih mengikuti hawa nafsu dan dunia saja. Nyan ban juga keun, yaitu seperti anjing yang kena halau dan syaitan yang kena rajam. Kasama menyolaginya ketika ibalat le urusan dunia saja itanya yang seperti anjing yang kena halau, lagi anjing yang ka ihum sabahnya le urusan dunia, dan lagi syaitan yang kena kutuk, rajam itu kena kutuk. Kami berlindung dengan Allah, kemudian kami berlindung dengan Allah, dua gulang kami berlindung dengan Allah, getanya berlindung dengan Allah daripada murkanya dan daripada pedih siksanya, maka bahwasanya ia Allah dengan kami lemah lembut lagi kasih sayang.
Getanyo laki perlindungan ba Allah Taala daripada murka Allah. Semoga Allah Taala be murka kepada getanyo, dan getanyo pula laki perlindungan ba Allah Taala daripada pedih siksaan Allah Taala. Bahwasanya Allah Taala dengan getanyo, dengan kami lemah lembut lagi kasih sayang. Allah Taala sebenarnya sangat sayang kepada hambanya, cuma salah hamba. Tak begah ditanya salah Allah hantang hana gebila Allah Taala getanyo tanyo pakiban. Makanya sebelum getanyo nilai yang kengkar nilai kepada Allah Taala, coba nilai kita sendiri. Tanya orangnya sabi merasakan sijih gebi, sijih hebat, sijih hayu tanyo. Itu perbandinglah rod. Tanya orangnya beribu-ribu kita meminta nikmat kepada Allah Taala, padahal salatnya itu buru-buru, kemudian ikhlas yang ke meribet-ribet lagi kepada Allah Taala, salat terburu-buru. Kan cocok ya. Jadi koreksilah diri kita sendiri sebelum kita menilai ini menilai itu. Kemudian padakan pula dengan satu misal, gepegat satu contoh. Tak ujulai. Gepegat satu perbandingan, misal satu perbandingan. Yo gepegat satu contoh. Yaitu seorang raja, lagi sidro raja membesarkan hamba baginya. Sidro raja na bawahan nih. Na rakyat, hambai rakyat maksudnya bawahannya di pemulia. Sidro raja yang kadi pemulia rakyatnya, na sidro raja kai pemulia. Maka disalinkan, disalin kan? Salinnya kan salin tule, disalinkan gesenalin, disalinkan atasnya akan salin yang tertentu pakaiannya. Atau salin, akan tulis bisalin, bersalin kalau elok. Maka disalinkan atasnya akan salin yang tertentu pakaiannya. Artinya gebi senalin daripada pakaian-pakaian yang khusus. Hai karena goknya urung dekat dengan raja, berarti pakaian kebesaran gejuk. Mana ke tanyo menyedekat dengan Allah? Gejuk pakaian kebesaran ke tanyo. Kan bajai iaitu ilmu, amal, akhlak yang mulia. Hanya gejuk oleh Allah, nyo kenyo gedanyo kagak tenalin oleh Allah. Gejit Allah menyo guna angkat derajat sira urang walaupun dipihina oleh orang lain hanakan hina urangnya. Karena memang Allah yang tenalin, maka jih dimulia tenalinnya ba orang lain. Dan dihampirkan kan dia daripadanya. Bono gejuk tenalin, itu gejuk pakaian kebesaran, pakaian khusus. Dan geputo agaknya rakyat bunuh yang tiro bunuh rakyat bunuh menjadi dekat kepada raja dan dijadikan di atas daripada segala khidamnya nyalam urunya dijadikan di atas daripada segala pengkhadamnya artinya hana nyen di atas makna di atasnya gepemulia gepegat urutan aduh derajat tinggi daripada seluruh yang khadim raja. Lagi para ulama akan menjadi khadim Allah yang derajat atas. Pengkhadim itu banyak, tingkatan ulama, tingkatan urung-urung abid biasa, tingkatan urung biasa-biasa tak ibadat lah. Nya urutan teratas yang tukang khadam raja. Dan orang yang sekedudukannya, satu duduk, satu berdiri, satu tempat tinggal bersama raja, dan tinggikan tempat kedudukannya, gibi derajat yang tinggi, gibi jabatan besar. Kemudian punya urung yang kata dengan raja, muno ke urung yang kata dengan Allah. Cuma gejoklah Allah Taala kan gak gejok donya, tapi gejok donya. Dan menyuruh ia dengan melazimkan pintunya jadi keperintahkan kepada si hamba tersebut selalu mulazamah di pintunya, yaitu sebagai penjaga bak pintu raja. Sebab urung dekat dengan raja yang menanti para ulama selalu berada pada pintu Allah. Yang kejut karena ulama urung alim urung salehnya berada di pintu Allah puyang gelake teruk geputruk oleh Allah Taala karena agaknya urung dekat dengan Allah. Maka menyuruh bahawa memperbuat baginya tempat yang lain mahligai, sehingga raja pun diperintahkan untuk dipegat tempat yang lain. Karena agaknya orang yang dekat dengan raja dapat hadiahkan istana yang lain kepada hamba tadi, dan dihantarkan baginya padanya segala yang kesukaan, gejuk apa yang ia sukai. Menanti lagi urung-urung yang saleh, urung-urung yang keramat kan gejuk oleh Allah Taala pu yang hud yang truk yang galak batai ke. Pu yang terserih batai entah urung keramatnya terwujudnya. Batai-batai je ke intan je ke emas. Bahkan karena urung yang dekat dengan Allah je gerobah-robah oleh Allah Taala. Teman menyuji Allah Taala panina teman, dan diberikan baginya beberapa hidangan dan dihiasi baginya beberapa jiwar, yakni sahaya perempuannya urung yang dekat dengan raja bunuh. Gujuk hidangan-hidangan, diberikan dayang-dayang istana, dan memberikan baginya ghilman, diberikan dayang-dayang, diberikan baginya pelayan-pelayan ghilman, yakni anak-anak yaitu dayang-dayang, pelayan-pelayan, hingga apabila kembali ia daripada berkhidmah, apabila si gaga iaitu dekat dengan raja, menghadap raja, duduklah di sana sekedudukan, diduduk
kerajaan lagi dikhidmahkan, lagi kemuliaan dimuliakan. Engkau tega khadam raja tega istana ro ke kemana urun dekat dengan Allah dengan raja. Karena kau yang dekat dengan raja watai perle jauh istana sana raja watai kau yang perle wo istana ro ke hanya menanti para ulama, para urun saleh. Di saat mereka itu munajah dengan Allah Ta'ala, semuanya diberikan oleh Allah, dan tiada antaranya hal khidmahnya kepada kerajaan, dan tiada antaranya hal khidmahnya kepada kerjaannya, dan di dalam perintahnya melainkan sesaat daripada hari atau kurang. Hana trip yang khidmahnya dengan raja siat sagai menanti ini urang yang saleh, hana trip berbuat ibadah kepada Allah siat sagai, yang trip sehingga tak nikmati hasil. Hai ta siat dina umur bila Allah Ta'ala 60 tahun cuma mati di alam kubur ke 60 tahun nai cukup trip kah, luar biasa kah? Tadi kedi urang cik katanya meninggal watai lahir katanya tak uju umur tanya orang dina kah ang kedi nan tahun ka urang cik katanya alam kubur. Nah yang kadang-kadang si urang meninggalnya si golom lahir katanya kok trip-trip ke alam kubur tak orangnya alam kubur pu gerasa pu terang pupuk jamun pu yang gebah jamun. Maka jika melihat oleh hamba itu sisinya pada pintu raja akan gembala binatang, maka jika melihat oleh hamba itu di sisinya pada pintu raja akan gembala binatang, duduk memakan ia akan roti atau akan anjing duduk memamah tulang, maka membimbangkan ia daripada khidmah akan raja, tilik akan dia kepadanya dan berhadap ia atasnya, dan tiada ia berpaling dan ingin persalinan raja karamahnya. Maka berusaha ia kepada demikian gembala binatang dan menghulurkan tangannya dan meminta dia pecah-pecah roti, dan duduk berobat akan anjing, dan loba ia dan membesarkan barang yang ada ia keduanya padanya. Tiadakah raja itu apabila menilik kena pegah menonyo, berarti kacok yang hina kena pegah le tukang bunuh yang apabila ikalan jino kagalak ke gembala kambing iji tengah hidung pak pintu raja, tiba-tiba memang kagalak kepada pengembala kambing yang kepada urung yang cok donya, yang ke urung-urung alim kana urung-urung alim sehingga ke ulama su, padahal urungnya kena tahu dengan Allah Ta'ala tapi terpengaruh dengan urusan dunia orangnya. Yang kan urung alim tak kena ju ataupun epat urung ka dekat dengan raja kamangat kamapan mudahlah hudip ke, cuma pada kalang sangka galak dengan awak rabi kambingnya, sangka galak dengan awak pajuh roti cuma beuk-beuk saja potongan roti, galak ada pengemis, galak ada kalan anjing yang memamah tulang. Manusia yang terpengaruh kepada dunia nyo kira bagaikan pengembala kambing, bagaikan orang yang hanya memakan potongan-potongan roti dalam tong sampah, bagaikan anjing yang duduk memamah tulang. Nyan ban sehingga tanya orangnya kengka berhadap kenan keinginan dia kengka berubah hanali galak persalinan yang juk le raja, berusaha ia kepada demikian gembala binatang dan menghulurkan tangannya jadi pengemis dan meminta dia pecah-pecah roti dan duduk berobat akan anjing, yang ke artinya sekedudukan dengan anjing, berobat kayak pubak asai nak pegah, artinya dia itu sekedudukan dengan anjing. Teka galak laganya yang kengkon galak lagi urung kata bi mangat hino gaji cukup jaya laki lain ni jilom kaiduk ju hino ile kemudian sering urung keun dan loba rakus kepada dunia, artinya perbandingan dan membesarkan barang yang ada keduanya atalika bunuh loba dan anjing dan putakeun manusia gembala kambing bunuh. Tiadakah bukankah raja itu apabila menilik kepadanya atas seumpama ini kelakuan, berkata ia bahwasanya budak ini safih, bukankah menyulagenyan model raja artinya seorang hamba bunuh, seorang rakyat bunuh yang kaibi kehidupan yang mapan le raja mudah kehidupan ji oi kalen raja kayak arabe kambing lam putrai ke le raja nyokunya ke le raja nyo muno ke le Allah ada gejo ilmu kedayo kana gejo ilmu gena pegat dera ilmu tatim cepup donya tanyo sehingga kengkarelah dera urusan donya ka putrai ke le Allah nyo putrai ke le raja menyolam donya ikun le rajanya. Kami suruh persalinan. Berkata ia bahwasanya budak ini budak angkelami rakyatnya kiban rakyatnya cukup safih ji, tiada mengetahui akan sebenar keramah kami. Makna safih bangkrut akan aju urung yang bangkrut kiban ji ke urung yang rugau, urung yang bangkrut, urung yang hana sapuna kata jo nyepat mangat udip je ya jepup. Orang yang safih tiada mengetahui akan sebenarnya keramah ini kami, keramah kemuliaan. Kata jo yang mulia aja ya jepup aja. Kahino mata tinggai mangat si wewe aki mata dupuna. Nya menanti kata jo ilmu, kata jo iman keji kepu ya cak urusan dunia nya kahino rela tu.
Kalau kita tercepup dunia, makanya harus hati-hati datang. Munyo ge calegnya ni goknya gena perkuat semua berjut. Mau pajan rempak kuat semua ber. Angkat sembuh lain. Kahita lain dah buka. Bahkan kadang-kadang kibar lah kata. Tapi hanjik suuzan tik tanya. Mudah-mudahan urung-urung yang punya ilmu yang jadi calon-calon pemimpin mereka itu dapat membantu agama ilai, mengarahkan rakyat kepada agama jut. Tetapi munyo tanya kup urusan dunia, masya-Allah tu. Allah Taala angkat lagi aku pegak tanya. Bagaikan anjing yang loba kepada tulang. Yang mana aku buka? Bagaikan gembala-gembala kambing yang sebenarnya dia itu telah diberi fasilitas hebat oleh raja. Tapi galak bah tak rabe-rabe kambing manteng. Bah tak acok makanan potongan-potongan roti dalam sampah manteng. Nyukunyu apabila tanya orang tercepup dunia tertinggalkan akhirat. Alasan berbagai macam alasan. Hati tanya haid reka. Walaupun orangnya tak pudih buat manusia seolah-olah tanya membantu agama padahal hati terkadang pakai ban. Dan juga katanya inilah juga tidak boleh seuzan. Terserahlah mereka. Tak kalan but tinggal ke. Nyo bukan. Apakah geik kena ikutnya gena bantu agama ataupun geik kena ikutnya gena bantu dunia ke? Kemana? Gena pukaya dunia ke? Nyen terserahlah mereka, nyak mereka. Tapi bagus ngahna bagus, jatuh martabat mereka itu dengan hana ke kenaran tu. Dan tiada melihat akan kadar karamah kami. Ya, mereka itu yang safihnya urung bangkrut ke raja. Handih kemuliaan yang kamu ujuk keji dan membesarkan kami kepadanya. Padahal kalau peraya ji kepuyak coknya lom dan persalinan kami ya. Dan persalinan ke bajai baru kata juk galak ilmu ya Arabi kami gede esok bajai baru. Dan damping kami kepada hadarah kami, makna damping dekat. Kamu mendekatkan dia kepada kamu. Kepakan hilang buji lama kamu. Lagi tanya kata sayang ke serorong bah tinggal hino menteng. Tapi ji galak si ijak olah ilmu mek minta keroi. Dah ini dumpu kata bi. Kepada hadarah kami serta barang yang kami palingkan kepadanya. Yang ke galak kepada yang kami palingkan kepadanya daripada pertolongan kami. Galak yang lain. Dan kami suruh baginya daripada beberapa pertaruhan dan bagi-bagi pertolongan. Maka kata ini budak. Jadi sedangkan kamu semua kamu perintahkan untuk kamu ujuk pu yang fasilitas keji. Maka katanya raja, ini budak yang gugur cita-citanya, besar jahilnya, sedikit tamyiznya. Nyo lamiatnya, nyo budaknya, nyo rakyatnya, nyo si hambanya, nyo kata Allah, nyo adalah urung yang rendah cita-citanya, besar kejahilannya, sedikit dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Tinggalkan dia akan persalinan kami. Kamu juk baca baru keji kai tinggalkan. Dah baca baru menyoba ulama ilmu, amal, akhlak yang baiknya baca baru. Cuman dia kai tinggalkannya ji cok lain. Dan halaukan dia daripada pintu kami. Sehingga jauh daripada pintu kamu ya jauh lain. Kamu tarik kena, kamu tran kena, tapi jih tarik droi lain lem. Maka inilah hal orang alim yang kalian ke orang alim ke? Inilah keadaan orang alim apabila condong kepada dunia. Teman dinar lah tu. Nyan kehino rela katanya kalau hek tak memang bak dapat tadi kok terpengaruh si orang ke dunia. Tergiurlah tanya tadi kita punya nafsu. Peingin sit perlesang bermapan udip lagi je. Perlesang belagi je bak tarepah nyan ke. Rela katanya nyan han merupak yang tak cita-citakan tanya karela kepada malam. Nya kerja dak mengkerek-kerek bacuk ada cuba oleh Allah Taala ke mana pegat teman. Akal lagi uju. Baik tak tahawa yang kira-kira ji hana pasti tak dapatkan. Mangat bak yang hana, bak atai yang hana katanya. Wate kana hana mangat beli. Tetapi kaduro dominan. Nyo kan kaji eno manteng dan demikian lagi juhinan. Nyo ke contoh lom yo ujuk. Demikian lagi untuk orang abid yang mengikut hawa nafsunya, kadang ibadat mu puluh tahun kadang ibadat je. Bak sabahura terpengaruh dengan nafsunya rela segala yang kadang ibadat jaman. Nyo benar orang alim yang putruk kepada dunia. Perbandingan ji yang ke lagi kecerta pun siro raja yang kasayang ji ke siro rakyat ji. Kaibi fasilitas udip yang bereslah. Bocah je tanya orangnya gara-gara bak sebenarnya kan nikmat Allah yang tanya orangnya guyu bersyukur dan tak syukuri, tanya mangat tahu dip. Ibadah lancar, ibadah jalan terus, rezeki juga lancar walaupun kecil-kecil. Yang jelas itanya hana morak mari udip. Madak bet bak tak fikir beraya merempak katanya ibadah dah merempak le, ilmu te kurang, akhlak dalam merelah, pandangan manusia buruk dalam katanya. Hanya pakan karena tidak mau mensyukuri nikmat yang ngejuk oleh Allah Taala. Saya kira tanya tak bersyukur, geperaya tengkara nikmatnya oleh Allah. Walaupun tanya hendak tak perlu keraya kan. Kah gimana perlu tanya?
menyo pergaulannya rela dosa tu. Anak tanya yang bergaul dengan orang yang rela agama tente anak ilmu agama sehingga rela anak tanya maksud je ke Tuhan. Yang tanya membiarkan dosa tu. Tuman anak tanya nyan karaya ka balik tegah kemungkaran hana kalan balik hana balik. Jangankan anak draw teman anak gop pipeh tegur sebenarnya. Apabila mampu tak tegur, kemudian jika la ilmu buat cegah kemungkaran. Anak roh hana perlaya dia ji. Beknai tanya uronyo bang kata perkahwin anak mentang ia tak anak tetap anak. Nya harus tahu kan. Hang putus hubungan tanya orang ci. Anaknya ngetanya apabila dia itu laki-laki. Apabila anaknya anak agam kemudian kan menyo anak inang tanggungjawab balakoi. Teman tanya, peh tegur sit yang sewajarnya sit amanan. Yang perlu pegah beknai tanya uronyo anak kata perkahwin baik fikir keroi mentang rusak agama hana tak perlu tanya dosa tu. Pulau uronyo tinggal saja yang tanya. Pulau anak sih memang hanam sapu pila meji. Golong meraya tapi golong tak perkahwin, pergaulan sagai rusak, getanya membiarkannya dosa tu. Pihak tegur, pihak luruskan pergaulan yang rusak je benar. Sebab je hanglah tanggungjawab je baliknya masalah dunia, masalah agama. Je baliknya menyo anak arat nafkah sagai, menyo anak sehat. Nyan haganya je takkan ba anak ahnya katanya karaya mintalah rezeki kero. Tuhan agak ke le urung sik menam biasa haji. Pupu yang nak tak baju hina kai minta ka hana tak arahkan dekat kai minta. Kainan dekat. Tapi punya urusan akhirat hanglah tu. Tanggungjawab. Itanya orangnya anak tu kana anak ilmu tadi ji. Kana cucu-cucu tadi, kana cet-cet tadi. Itu pun sapu darah agama rusak relah mandunya tanggungjawab mandum. Sebabiji gelah tanggungjawab kadang-kadang tengok tak Tuhan tu. Kak kebelah juga tanggungjawab tak Tuhan. Hai nak tanya tak kali kahwin je baru minta ilmu. Kak gelah tanggungjawab sit. Yohana tetap tanya tanggungjawab Allah Ta'ala. Yang inti tak nak pegah wajib larang mohan berdosa. Hana cerita aja hana mangan. Tanya orang hana mangan dia tak tegur kan alah ipak katrok iwo si pulan, ipak katrok iwo si abang, katrok iwo si adik, nya ada dijik tapu-tapu. Hansang si ji pelahi tanya. Nyo ka? Hana unai tanya orang si aci kebiarkan anaknya leuh dari robot sampai raya sehingga lepas ji. Hari atuh yang kejit anaknya dari banyakkan atuh. Ubud berterji atuh, bituri nyo ayah hai. Nyo maknya bituri ji. Supaya ngak ya demi tujuan untuk kebaikan keji. Karena anaknya aset kegedannya tanya tak hilang kubur tengok. Mai turi tanya hai turi rungsi hai turi Allah haji. Nya hana terpegat lagi nyan. Hai tanya tahu menghadap Allah Taala yang sembahyang dalam dunia apa ni tanya malam kenji yang tukang sembahyang. Yang berdoa dalam dunia yang berdoa apa ni nak tanya uji tukang berdoa, berdoa keroi berdoa ke tanya. Demam mate dalam dunia aja merelah haji. Relah lah ke tanya si ide. Nya tak nak pegah. Baik ya tekani walaupun anak kalim kahwin, jit atu anak haji. Teman ada aturannya, menyo anak inang pakai bancar atu. Anak agama pakai bancar atu. Ingat dia itu punya perasaan, dia itu telah besar, dia itu kan jaga hatinya. Tapi perlu pegah hanaya tanya anak dia kentip ada pegah hanaya tu tak semalai je lalang kawannya kak kentit. Kau runci anak adabnya ke anak akhlak. Ada aturannya perlu pegah. Yang keban. Ya. Tanya tak saksi. Ya. Atas mayatnya bertanya le tu ibu. Hai mayatnya sapu tengok dia kalau dia umum. Ya. Tapi dia jero mayatnya nyo. Ya. Iban hukum. Kanyo manyeknyo urang yang get yang bertolak belakang kadang-kadang latih tanya puga nya tuki sabe ka mati ya benan jule pikiran tanya dah sekurang-kurangnya na baji sabuh mutiara yang paling bagus iman get ji horat tik tok ra iman takai iman na kanyo get na iman ji habis ngabek sulit tutu tu sebab kena hadis nabi menyotajak bak tempat-tempat orang meninggal gepegah kang guyu ucapkan kata-kata yang get sebagai persaksian keji kenya urungnya urung yang get nyo tajau tanya horat get ra iman yang get walaupun urung maksiat tak gede iman nina ji hanjit takkan kafir keji ka kenya urungnya urung saleh nyo saleh rat iman saleh ji maka hana gak pegah kenyo goknya hantam di kita gaya semayang hantam gu buka auratnya yang panina teman dan kan menang memang yang ditanya secara umum cuma deh itanya sabar sagai nyo betul urung iman ji habis ya enan sagai taingan sabak gu pegah yang gak memang sebagai persaksian karena kemasalah ji maksud dengan Tuhan mudah tak ba Allah Taala untuk gu pegah ji untuk geruntuhkan kesalahannya diampuni dosanya mudah ba Allah. Makanya yang kita naik saksi adalah kebagusan yang ada padanya yaitu imannya walaupun beribu-ribu kesalahan yang dia kerjakan baik tak ingat li keaiban banyak menanju pulang kepada Allah Ta'ala ya menang sehingga hal salah tu sih ngabek sulit itu kah
wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu